Apakah Anda tahu? Untuk menjadi kaya Anda membutuhkan skills atau keterampilan tertentu agar Anda bisa sukses mencapainya. Dalam video berikut ini, kami akan menjelaskan skills apa saja yang perlu Anda miliki jika Anda ingin menjadi orang kaya dan sukses. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Channel yang mengajak Anda untuk merencanakan keberuntungan Anda. Dengan memahami polanya, memulai melangkah, serta melatih dan mengembangkannya. Pada akhirnya, Anda akan mencapai tujuan sukses Anda. Yang pertama, disiplin dengan langkah-langkah Anda. Berhasil di dalam bisnis dan kehidupan bukanlah seperti lomba lari cepat di lintasan pendek, melainkan ini adalah sebuah maraton. Kemampuan untuk terus melangkah maju, betapapun sulitnya, adalah apa yang akan membawa Anda ke garis finish. Jika Anda tidak dapat mendisiplinkan langkah-langkah Anda mungkin tidak akan pernah mencapainya. Disiplin adalah kemampuan Anda untuk mendalami diri Anda mengenai tujuan hidup sebenarnya yang ingin Anda capai, dan bertindak setiap harinya sesuai arah untuk mencapainya. Ini berarti Anda akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan penting yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang Anda lebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lain. Anda tidak membiarkan satu hari pun berlalu tanpa hal ini. Mungkin terdengar mudah dalam teori, tetapi inilah alasan utama mengapa banyak orang yang gagal dalam hidup, karena mereka tidak mampu mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk bekerja keras dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, Anda cerdas secara emosional. Orang berpikir bahwa IQ sangat penting jika Anda ingin menjadi kaya atau sukses. Faktanya, memiliki IQ tinggi bisa menjadi bonus, tetapi bukan itu yang akan membuat Anda kaya. IQ tinggi jarang berkorelasi dengan kesuksesan finansial karena uang bukanlah hasil dari pemahaman kata-kata maupun matematika. Ini lebih berkaitan dengan memahami bagaimana orang lain bekerja, berpikir, inginkan, dan butuhkan. Ini tentang bagaimana benar-benar memahami informasi tersebut. Kecerdasan emosional jauh lebih penting dalam berbisnis dan kehidupan daripada IQ Anda. Untuk menilai seberapa kuat kecerdasan emosional Anda, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri, seberapa baik Anda memahami orang lain. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda perlu bekerja dengan baik dengan orang lain dan mengendalikan perasaan Anda. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi diri. Menjadi kaya adalah perjalanan yang sulit, dan kebanyakan dari Anda akan melakukannya sendirian. Keluarga dan teman Anda memang berada di sekitar Anda, tetapi semua keputusan tentang waktu dan usaha untuk mencapai tujuan Anda berada dalam diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mampu memotivasi diri Anda sendiri, Anda tidak akan berhasil. Motivasi diri adalah kemampuan Anda untuk mengatasi rintangan dalam pikiran Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa atau tidak perlu untuk melakukannya. Motivasi diri adalah ketika Anda membuat diri Anda melakukan sesuatu karena memang Anda benar-benar sangat menginginkan untuk berhasil sehingga tidak ada yang akan menghentikan Anda, bahkan jika semua orang di sekitar Anda meragukan Anda. Yang keempat, menjaga fokus pada tujuan utama Anda. Segala sesuatu di sekitar Anda telah dirancang untuk mengalihkan perhatian Anda. Kami melihat tren di antara orang-orang di mana semakin sulit untuk menjaga fokus karena setiap harinya semakin banyak gangguan yang mencoba menarik Anda. Menjaga fokus berkaitan dengan kemampuan Anda untuk memilih kegiatan yang akan membawa Anda kepada tujuan akhir Anda daripada kegiatan yang terasa menyenangkan tetapi tidak bernilai dalam jangka panjang. Tindakan-tindakan apa sajakah yang sudah Anda lakukan hari ini? Tetaplah fokus kepada tujuan utama Anda dan jangan membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai dan yang tidak akan membuat Anda menjadi kaya. Yang kelima, bermain untuk jangka panjang. Banyak hal yang Anda lakukan dalam hidup Anda adalah agar Anda dapat segera melihat dan mendapatkan hasilnya. Seperti halnya saat Anda masih sekolah, Anda belajar hanya sesaat menjelang dilakukannya ujian.
Pada kenyataannya, jika Anda ingin meningkatkan peluang sukses Anda, maka pola pikir Anda perlu berubah secara drastis. Berhentilah mencari jalan pintas untuk menjadi cepat kaya. Anda mungkin tidak menyukai pendapat ini, tetapi inilah kenyataannya. Rata-rata dibutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun untuk mengubah hidup seseorang. Untuk menjadi sukses, ini mengharuskan Anda berpikir jauh ke depan dan mulai mengambil tindakan sekarang, sehingga akan berdampak dalam jangka panjang. Semakin cepat Anda menyadari hal ini, semakin cepat Anda dapat mulai mengambil tindakan yang benar menuju sukses Anda. Yang keenam, tidak pernah berhenti belajar dari lingkungan sekitar. Orang yang menjadi kaya dan sukses tidak pernah berhenti belajar dari segala sesuatu di sekitar mereka. Banyak sekali hal yang dapat Anda pelajari tentang kehidupan ini hanya dengan mengamati apa yang terjadi di lingkungan Anda. Dan kemampuan Anda untuk terus belajar, memperoleh keterampilan baru, dan menggunakannya untuk mengembangkan diri Anda jelas-jelas akan memperbesar peluang Anda untuk menjadikan Anda kaya. Ini bukanlah sekedar mengetahui sebanyak mungkin hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, tetapi lebih kepada memahaminya. Ada perbedaan yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah mengenai mengisi pikiran Anda dengan informasi, sementara yang kedua adalah hal yang memungkinkan Anda menghubungkan titik-titik yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang lain dan akan menjadikan Anda sebagai seorang pemecah masalah yang handal. Yang ketujuh, memahami konsep dan cara untuk menjual. Banyak orang yang beranggapan bahwa menjual atau selling adalah merupakan sebuah tindakan yang manipulatif alih-alih persuasif yang rasional. Meskipun demikian, pada kenyataannya banyak hal yang Anda lakukan dalam hidup Anda adalah merupakan bentuk dari penjualan. Ini dimulai semenjak Anda lahir dan menangis untuk mendapatkan susu. Hidup adalah tentang berinteraksi dengan orang lain, dan menjual adalah tentang meyakinkan mereka mengenai manfaat dari sebuah pertukaran. Jika Anda mempelajari caranya, Anda memiliki peluang untuk kaya. Hal ini karena Anda harus menjual kepada banyak orang tentang banyak hal sepanjang perjalanan hidup Anda. Di sini Anda harus membuktikan bahwa apa yang Anda tawarkan layak untuk ditukar dengan uang. Dan jika Anda tidak memahami hal-hal dasar ini, Anda akan kesulitan untuk menjadi kaya. Yang kedelapan, melakukan alih daya atau outsourcing. Setelah Anda tahu cara menjual ide-ide Anda, sekarang saatnya untuk membeli barang paling berharga bagi Anda, yaitu waktu. Semua orang kaya dan sukses memahami pentingnya waktu sebagai sumber daya yang terbatas. Anda hanya memiliki 24 jam dalam sehari, dan Anda tidak dapat bekerja lebih dari itu. Saatnya bagi Anda untuk mulai mendapatkan waktu orang lain dan menggunakannya untuk membantu Anda. Anda dapat mengalihdayakan tugas-tugas berulang yang membutuhkan banyak waktu tetapi tidak membutuhkan pikiran kreatif Anda. Dengan demikian, Anda dapat memfokuskan waktu yang sama untuk melakukan tugas lain yang lebih penting, yang lebih membutuhkan pemikiran dan core kompetensi Anda. Karena inilah yang akan membuat Anda nantinya akan benar-benar menjadi kaya. Yang kesembilan, memahami konsep dan melakukan pemasaran. Banyak orang mengira bahwa penjualan atau selling adalah serupa dengan pemasaran atau marketing. Namun konsepnya tidaklah demikian. Selling berkaitan dengan kebutuhan si penjual, sementara marketing berfokus pada kebutuhan dari si pembeli. Anda menjual sesuatu karena perusahaan Anda perlu mendapatkan keuntungan, tetapi Anda memasarkan sesuatu karena Anda memberikan solusi dari suatu masalah. Penjualan dikatakan berhasil jika terjadi keuntungan, sedangkan pemasaran dikatakan berhasil jika terdapat kepuasan dari pelanggan. Jadi, pemasaran adalah seni berkomunikasi kepada banyak orang tentang suatu produk atau layanan yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan membuat hidup konsumen lebih baik. Di dunia di mana komunikasi adalah hal yang sangat terbuka seperti saat ini, jika Anda ahli dalam mengkomunikasikan produk Anda kepada pelanggan yang tepat, maka Anda mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi kaya. Yang ke-10, memotivasi dan menginspirasi orang lain. Untuk menjadi kaya,
Anda akan memerlukan sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Anda. Orang lain akan mengikuti Anda jika Anda memiliki jiwa kepemimpinan. Kemampuan Anda untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain akan meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Tim yang solid akan selalu lebih kuat daripada individu tunggal meskipun hebat. Hal terbaik yang dapat dilakukan untuk menjadi inspirasi adalah dengan memberikan contoh dengan tindakan Anda. Ketika seseorang melihat bahwa Anda benar-benar bekerja keras dan jujur, akan jauh lebih mudah baginya untuk dapat bergabung ke dalam tim Anda. Yang ke-11, mengelola keuangan Anda. Menghasilkan banyak uang adalah hal yang sangat penting untuk menjadi kaya. Namun ini masih merupakan bagian pertama dari perjalanan Anda. Bagian kedua adalah apa yang Anda lakukan dengan itu setelahnya. Kesalahan dalam mengelola uang, jika fatal, ini malah bisa menghancurkan Anda. Jadi, lindungi uang Anda. Anda perlu merawatnya dan membantunya tumbuh agar Anda bisa menggunakannya nanti untuk hal-hal yang benar-benar penting. Banyak orang yang segera setelah mendapatkan gaji, langsung pergi berbelanja barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Tampil keren dengan HP terbaru dan tas yang mahal tidak membantu Anda menjadi kaya, atau membuat orang lain lebih peduli terhadap Anda. Jadi pintarlah mengelola uang Anda. Yang ke-12, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Siapa yang paling cepat beradaptasi akan bertahan dan keluar sebagai pemenang. Kemampuan Anda untuk belajar, connecting the dot yang sebelumnya tidak ada, dan menggunakan semuanya untuk keuntungan Anda adalah yang akan menentukan apakah Anda bisa bertahan. Banyak orang yang telah membangun bisnis yang hebat tetapi saat ini sudah hilang karena gagal beradaptasi. Bahkan banyak dari Anda tidak tahu apa itu Blockbuster, Kodak, BlackBerry, atau Yahoo. Mereka adalah perusahaan-perusahaan hebat pada masanya tetapi kemudian bangkrut karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Sebagai penutup, lakukanlah evaluasi terhadap diri Anda sendiri. Menurut Anda, apakah Anda sudah cukup baik menguasai keterampilan-keterampilan ini? Jujurlah pada diri Anda sendiri. Jika Anda tekun melatih dan mengembangkan skills ini, akan tiba saatnya nanti bagi Anda untuk menjadi kaya. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, menulis di kolom komentar, dan subscribe. Ini akan sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Salam sukses!